Fuck me, don't be a weak person. Make sure he's dead. Check his vital, man. Kellen Ruiz! This is what I did to protect my family, man. Pinjemin. Boy. Oh, oke. Gini, gue nggak tahu ya. Mungkin ini si Kellen Ruiz tiba-tiba ingat sama gue tuh perihal apa gitu. Kayak mungkin ini orang terbangun kali ya dari rasa dendamnya sama gue. Kebetulan banget kejadian-kejadian ini kalau gue rucutin dari Trevi, kejadian lo diculik, Lama banget coy. dan yang lain tuh ini berkesinambungan aja gue rasa gitu. Dia bilang gini, Sep, lu masih ingat gue atau enggak? Ini gue Kellen Ruiz, orang yang pernah lo jebak dan mantan gue sebagai umpannya. Dan lo kalau ingat, lo bunuh anak gue, dan dia gak bakal tinggal diam, dan dia juga bakal cari Kimberly. Kimberly itu pacar gue, mau ngelakuin hal yang sama. Bilang dia punya prinsip mata dibalas mata. Misalnya dia ngejek gue, dia bilang ya Kimberly gak bakal selamat. Terus gue panik, gue sempet agak ngelamun dikit tadi di mobil. Kalau gue yang diancam kayak gini, gue peduli setan. Mir, gue ditelepon Pentagon bentar. Oi, kenapa? Nggak jadi. Aman, besok aja besok. Ya aman, maafin. Oh. Keep going, man. Ya setelah itu Boleh. Oke, gua bawain dulu buktinya. Ya setelah itu kayak dia mau melakukan hal yang sama. Dia bilang ya mau dimanapun gue sembunyi, Kimberly bakal tetap dapetin sama dia. Kalau gue ngeliat ini sebagai sebuah ancaman, dan secara gak langsung gerakin intuisi gue untuk gue cari dia. Oke, satu hal, Mir. Ini tuh udah gue expect sama siapa aja? tuh di hari-hari sebelumnya. Ini akan terjadi sebenarnya, cuman gue gak expect dia bakal ngomong bawa Kim sih. Jadi Pakai mobil gua udah rewaran let me do my research. Udah apa? Let me do my research. Once I found him, gue minta permission ke lu sih. Do that shit, man. Gue mau darah dia sih, Sep. Told you before, you should kill him, okay? Orang bahaya, bro. Dan Game, duplet. Di balik dia ngincer nyawa pacar lo, yang jujur gua acuh tak acuh. Cuman kenapa gua pilih lo untuk bunuh ini? Karena lu yang tahu dia sama gua, bener gak? Dan back in the days, kenapa gua nunjuk lu sebagai HUT presiden di sini? Karena gua seutuhnya percaya sama lu, Mir. Okay? No matter what happen in the future, kalau gue bilang lu bunuh dia, lu harus bunuh dia, oke? alright, man. Paling lambat besok. Gimana? Gampang sih gue bawa kepala dia tuh sih, Sep. Sore. Karena kenapa gue minta cepat, Mir?
something bad happen semalam. Gue nggak mau Kyle ini sampai Dre. bocor lagi tentang semua apa yang terjadi. Dre, Oke? halo Dre. Lu ngerti kan objectionnya apa? Dia tahu Iya. banyak hal lah. Gue nggak mau Dre. Dirty Cops ini bermain kasar sama gue. Amin. Bocor ke dia. Ya, gue paham. Gue juga sebenarnya intuisi gue untuk cari dia itu kuatnya memang ke arah sana awalnya, Sep. Ini orang kalau misalkan memang menjadi sebuah bom waktu untuk si Trevi dan Forblood, ya gue juga bakal bunuh gitu. Cuman ini dia, Kenapa Joy? istilah katanya gue udah pengen Mau ikut nggak? nginjek palanya doang nih. Penuh gak kalian? Cuman Enggak, dia enggak. bikin hari ini, ya kan? Masih berdua. Bukan cuman nginjek palanya doang, bro, yang gue pengen ke dia. Boleh. Ambil jantungnya. Oke, jadi Di HUT tapi. kebetulan lo ngasih Ini demand ada gue yang untuk butuh cari jemput. dia. Dan lo harus tahu, Sep, gue bukan cuman cari sih. Laptop ini dia telepon gue tiba-tiba berhenti. Oh iya. Ini orang harus gak ada sih, bro. Jujur. One thing, bro. If I tell you to kill him, okay? Apapun yang mau lo lakuin, ambil jantungnya, everything, terserah lo. Gue bakalan bangga. Lo dapet your first body count, man. Oke? Ya. Sekarang kayaknya gue mau gerak deh. Mau today? Jujur. One thing, bro. If I tell you to kill him, okay? Apapun yang mau lo lakuin, ambil jantungnya, everything, terserah lo. Gue bakalan bangga. Lo dapet your first body count, man. Oke? Gue bilang, gue gak banyak respon, ya udah gue omongin besok ya. Karena capek, Sep. Oke. Ini Miko nelfon gue. Halo, kenapa? Gimana, Sep? Orangnya sama gua. Orangnya malu. Hmm. Di mana lokasinya? Ya lu aja di mana biar gue yang ke sana. Gue di HUT masalahnya ya. Lu cari lokasi, gue susulin. Gue Sherlock ya. Oke. Ya udah tunggu. Nyet, dia udah bawa orangnya, Nyet. Siapa? Trevi. Kalendris. Yep. Lu mau apain? Bawa, Dia- Sep, tuh, ke depan gue, Sep. Ayo. Sabar. Mir. Gue bawa orangnya. Do your thing, man. Do your thing. Lanjutin, bro, sekarang masker, bro. Ternyata banyak hal yang dia berjujurin ke gua dong selama ini. Fuck. Apa yang dibilang sama dia? Dia ternyata mau balas dendam sama kalian. Katanya gara-gara anaknya kalian bunuh dan dia bilang ke gue sekarang. Kailin. Pantes lu dititipin ke gue ya? Gak, gue tuh di posisi yang ini aja sih, Sep, kayak anjing gitu. Maksudnya kayak, men lu tuh temen gue loh, El. Tapi mereka juga homies gue gitu. Bahkan tadi, Mir, emang bener di SMS ngancem lu, Mir? Aduh, ironi sih, Trevi. You're doing a good job. Bentar, gue coba cek dulu dia punya pelacak atau enggak. Oke. Fuck. Hey, Kellen, Ya. brengsek. Buka maskermu sekarang. Hal apa lagi yang dibilang tadi? Ya, Ada. intinya tadi gue nanya ke dia, lu sebenarnya nusuk gue apa enggak sih? Terus lu jujur deh, lu ada something gak sih sebenarnya sama anak Forblood? Dan ya udah dia menjelaskan gitu kalau ternyata dia mau balas dendam sama lu orang berdua. Ya udah dari situ gue bisa ngambil kesimpulan kan, berarti ya gue nggak bisa bilang dia sepenuhnya nusuk gue.
Tapi dengan dia tujuannya udah pengen nyikat homies gue tuh, sakit aja hati gue gitu Sep. Orang terdekat gue ternyata ngelakuin hal ini. Lu Kan nggak dia pernah. tadi ngancem katanya mau ngituin pacaran Ahmir. Fuck lah. So ekspektasi sih. Iya, Kalian nih. gini, Sep. Pikiran orang ini tuh udah gua baca dari awal kita. Tempatnya untuk kamu bukan? Ya, karena kamu sudah mengancam keberadaan kita berdua dan pacaran Amir. Up to you, Mir. So gini sih. Sebelum lebih jauh kalian, Ya, ada apa sih dengan teman-temanmu itu? Ya, di luar internal kami for blood. Lu Sebelum jelasin dirimu tuh. mati. Lu jelasin soal yang lu bilang tadi tuh. Pergerakan-pergerakan yang nyulik Asep coba. Hah? Lo lukain teman gua bro kemarin bro. Itu perbuatan lu atau bukan? jujur itu bukan gua. Gua juga kaget dapat informasi kalau misalkan ya mereka udah gerak. Karena setahu gua, join itu targetnya itu gua, mereka. Cuman gua Oh, kaget dengan nasib yang diculik. Fuck. banyak musuh juga ya dirimu, Kelendris. Banyak musuh ya. Ya, nasib dirimu gak baik sepertinya di dunia ini ke. Kalian, menurutku dirimu tragis sih kehidupan dirimu ya. Ditinggalkan oleh kekasihmu, ya kan? Mengandung seorang anak dari dirimu sendiri, meninggal, kemudian juga dirimu tuh diburu oleh sekawan dirimu juga, jenis dirimu juga tuh, ya anjing-anjing dari kepolisian itu. Dan sekarang dirimu berada di tangan saya nih. Saya saya tragis sih, kasihan saya lihatnya. Ya, apa yang kamu lakukan di West, Kelendris? Sesuai yang saya SMS ke dirimu, Nahmir. Hmm, Bakal meneror pasangan Anda. oke. Oke. Gini, Kelendris, jangan Eh, terlalu naif. Stop membicarakan apa yang kamu bisa lakukan terhadap saya. Lihat dirimu. Ya, ini senjata berkaliber 99 mm. Oke, 99 mm. Tapi kalau misalkan ditembakkan dalam jumlah yang sangat banyak kepada kepalamu ini, ya, dirimu mati, Kellen. Yang saya tanyakan itu, apa yang kamu lakukan di West? Itu butuh jawaban, bukan pernyataan apalagi ancaman. Apa yang dirimu lakukan di West, Kelendris? what do you mean di West? Ya itu yang saya lakukan udah itu. Sorry Trevi, naiki kendaraan saya dulu. Oke. Kelendris, langkah yang cukup buruk menurutku untuk dirimu. Memberikan sebuah ancaman seperti itu ya, apalagi lewat SMS. Maaf Ya. kunci kendaraannya. Untung saya dikelilingi dengan orang-orang yang pintar, ya kan, gigi dalam merasakan sebuah ancaman. Sebelum dirimu melakukan action ini, ketahuilah kita sudah 2 langkah dari rencanamu. Dirimu itu parasit, Kelendris, ya. Maupun di kepolisian, maupun di mata pasanganmu sendiri. Ya. Coba dirimu bayangkan, Kelendris, apa yang dipikirkan oleh mantan kekasihmu. Pekerjaan kotormu membawa beliau kehidupan yang buruk, ya, mengandung seorang anak, meninggal. Itu gara-gara dirimu sendiri, keegoisan dirimu sendiri dalam serakah ya, melakukan pekerjaan kotor. Tapi it's okay, Kelendris.
Gua tahu lo hampa. Lo hidup dalam penyesalan. Siapa sih ya yang tidak merasa bersalah? Sebenarnya lo jangan ngelihat gua di sini sebagai sebuah ancaman aja. Gua bantu lo. Ya, gua tahu banyak hal yang ada di pikiran lo ya. Ini gue bakal bantu lo. 3 menit coy. Lo Paling dulu. dengan naif bilang bahwasanya lo bakal ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C terhadap Four Bloods, terhadap kawan-kawan gua, terhadap gua sendiri. Itu menurut gua cukup naif sih. Gua gak tega sih. Ya. Gua lebih merasa bersalah ketika memang ketidaktahuan gua dan Asep bahwasanya pacar lu, mantan pacar lu, itu mengandung seorang anak. Gue juga seorang yang melakukan tindakan dengan plan, ya. Takdir tersebut Kailin Riz, ya, waktu pada saat itu anakmu terbunuh dalam janin mantan pacarmu itu di luar kendali kita, ya. Kalau memang dirimu selama ini dihantui dengan rasa dendam gara-gara diriku, Asep dan Four Blood yang membunuh anakmu, itu kesalahan besar. Biar ku kasih tahu faktanya Kailin Riz. Itu kesalahan dirimu, oke? Dirimu yang membawa semua hal itu ke arah yang memang lebih buruk akibat pekerjaanmu, ya. Anakmu meninggal dalam janin. Sabar nih, sebentar lagi. Ya. Jadi relax, Kailin Riz. Udah. Sabar. Ini mau kontrak dulu nggak sih biar Ya. jalannya enak. Bilang sebentar. Relax. Dia lupa Mir. Gimana kawanku? Gue udah pernah berapa kali mengingatkan dirimu. Sepertinya lu tahu nasib lu seperti apa Kailin. Seperti yang lu tahu, body count gue ada 3. Dan Four Blood itu berapa angkanya? Apakah body count kita akan menjadi 4? That means Four Blood for life. Jadi Keep gue going, cukup Mir. senang. Ya, kawanku Asep. Yeah. Gue senang sih. Gue melengkapi dari nama sebuah geng yang kita presentasikan saat ini. Ya kan? Diriku adalah salah satu orang, mungkin calon, I don't know. Dirimu akan berakhir seperti apa. Apa aja nih gue Tapi kalau memang title kami itu Four Bloods beneran, dan diriku adalah orang keempat yang melengkapi title Four Blood itu sendiri, ya I'm happy. kalau enak tumben. Fresh blood from Kailin Riz, seorang yang hebat, seorang yang memiliki reputasi tinggi di kepolisian, ya, yang cerdas. Hey, itu tolong dilarang. Cerdas. Oh, Tidak, sepertinya tidak. tidak dia ya. Namun kelihatan cerdas di para cadat-cadat yang dia kerjain kalau. Kailin Riz. Udah. Ya, Ayo, Bray. Mobil gue. Kenapa kesal? Kamu tidak bisa mengelak. Muka kamu kesal. Saya sudah berapa kali mengingatkanmu. Don't Gua touch nangis, Cok. ever my homie. You want sumpah. that? Kailin That's Riz, coming Cok. to you. Lagi gue, Cok. As a boy. Yeah, I'm really fucked up right now. Rusak Tapi, jiwanya, Cok. Kailin Riz. Ada, do your thing. Kailin Riz. Dirimu tuh adalah sebuah parasit di semua kehidupan orang, ya.
Dirimu tuh adalah sebuah beban, ya kan, dimana tuh setiap dirimu berada, semua orang tuh merasa sial ya. Bahkan orang-orang satu instansi bersama dirimu saja memburu dirimu, Kellen Reese. Oke, so what's the point of your life, man? Ya, diriku mungkin bisa menerka-nerka untuk apa rasanya menjadi seorang Kellen Reese. Oh, pedih. Ya, mencoba naif datang kedua kalinya kepada orang yang memang menaruh sebuah hal yang menyakitkan kepada kehidupanmu, yaitu membunuh anakmu, ya, saya, Asep, dan Forblood. Ya, bangun dari kesadaran bahwasanya dirimu harus melakukan sebuah balas dendam. Oh, tetapi malah jadi seperti ini akhirnya. Kellen Reese, how tragic you are, man. Bro, Selalu I don't give a gagal fuck. dalam hidup, selalu gagal dalam berhubungan, selalu gagal dalam pekerjaan, dan selalu gagal dalam melakukan plan terakhirnya, membalaskan dendam anaknya. Ya, Kellen Reese, I'm sorry to you, man. As a man, gua ngerasa kayak lu orang paling tragic di Los Santos, bro. Sakit jadi lu tuh. Dan lu juga, ya, terlepas dari masalah-masalah yang dirimu lakukan, dirimu juga adalah sebuah parasit dan bom waktu. Gak ada alasan lagi untuk gua, Asep, berbaik hati seperti semenjak dulu kala membiarkan dirimu pergi. Setelah apa yang kita lakukan, oh no. Trevi, ngapain dirimu memalingkan mata ke sana? Bawa semen yang ada di dalam mobil saya. Cepetan. Bawa semen yang ada di bagasi saya, tuangkan ke dalam molen ini. Oke. Ya, itu sudah saya campur dengan asam yang sangat tinggi. Kellen Reese, look, What? gua akan coba bermediasi dengan pikiran lu. Mungkin lebih tepatnya gua bakal coba membiarkan diri lu untuk bermediasi. Mengingat 10 menit terakhir, hal apa sih yang lo harapin ketika memang anak lu udah akhiran, lo hidup bersama mantan pacar dirimu. Bayangkan kalau misalkan dirimu tidak pernah menyentuh Four Bloods, ya. Coba Alice. highlight dalam pikiranmu. Alice, lu dengerin kata-kata Forblood saat itu. Yes. Yes. Udah Mir. Nah, nice. Oh, Biar jujur gua gak sanggup ngeliatnya Mir. Kalau emang lu mau Forblood, lu harus lihat dia mati di tangannya Namir. Ya I know Gak ada cuman kata pengecualian. oke. Atau Oke. lu mau jadi second body juga. mm, Nah, it nggak. doesn't matter if you dead. Yes, oke. No question, no answer, okay? Just Oke. listen to my shit. Oke. wait Trepi, dengarkan saya Trepi. Ini Yes. orang itu adalah sebuah bom waktu untuk hidupmu sendiri. Gua dulu pernah jadi orang baik dan memaafkan, ya. Oke. Pada akhirnya, ya, inilah. Kellen Reese ini orang baik kalau misalkan di mata dirinya tuh, Trevi. Dia lembek. Ya, gua yakin ketika kita tuh ngelempar kasus yang sangat berat kepada dirinya, kehidupannya, gue yakin nih orang mampu untuk meluluhlantahkan satu Forblood. Tapi dia tuh nyantai, dia gak bergerak sana sini. Dia orang hebat, cuman dia lembek, dia baik. Inilah nasib orang baik, Trepi. Ujung-ujungnya mati juga. Tai, jadi tai. Iya. Gue paham Mir. Cuman ini tuh, aduh, ini adalah momen yang paling gue takutkan selama gue berteman sama dia. Gue takut one day gue malah ngeliat diri dia mati depan mata gue sendiri gitu.
lah. Tentu. Kalian Riz, gua pengen bermain sebuah game sih. Kita bermain game what if, bagaimana jikalau. Ya, gua akan lempar pertanyaan what if pertama pada diri lo, dan gua mau lo jawab jujur. Oke. Lo jawab gua dengan ekspresi saja. Ya. What if diri lo waktu pada saat itu pertama kali berurusan dengan Four Bloods mengikuti arahan kita, ya kan? Sehingga kita tidak melakukan hal-hal lain selain menampakkan dirimu, ya kan? What if kalau misalkan dirimu tidak melawan, mantan dirimu dan anakmu yang ada di dalam janin itu selamat? What if lu gak punya intuisi yang jelek terhadap Four Bloods? What if lu gak nge-text gua dan ngancam keluarga gua, especially orang yang gua cinta, Kimberly? Coba lu pikirin, what if lu gak ngelakuin semua itu? Kalian Riz, lu gak bakal di depan molen ditodong 99mm 9mm micro SMG. Dan ironisnya lagi, kawan sejalan lu di depan mata lu yang membawa lu ke sini. What if kalau lu tuh gak melakukan semua itu, Kellen Riz? Ya. Oke. What if ya? Lihat baik-baik Trevi, ekspresi dari orang yang terlalu baik dan lembek. Ya, Yes. Lu yes. harusnya merasa bersyukur. Lo udah berani bawa orang ini ke sini. Kalau lo terlalu baik sama orang ini, kalau misalkan let's say kita nantikan lagi untuk hari besok, lo mungkin udah mati dicepuin sama nih orang. Yes, I know Mir. Tapi aduh. Pak, gua gak sanggup banget. Man, you pussy. Iya, If you keep crying, you're not part of problem. no. Gua gak Stop nangis the cuman fuck up. Oke. Just answer Nahmir question, okay? Yes, oke. I keep going, Nahmir. Ya. Seperti yang gue bilang, Trevi, ini nasib dari orang yang terlalu lembek dan baik. Seandainya lo extend waktu untuk bersantai-santai dan tidak tega dengan sekawan sejalanmu ini, lo mungkin bisa mati duluan. Lihat ekspresi si Kellen Riz, bro. Ya. Tragis, bro. Yes. Ya. Setuju. Ya udah. Ini, So you down with your words? gue pengen ngobrol dulu. Shut the fuck up. I don't Duduk need lo. your words. Okay? The one thing you should know. You got killed or you killed someone. The reason you want to live in the street, you paying for problem, right? That's the consequences. You kill, you got killed. Alright. Maybe this is your first time. Yeah, it's fine. Don't stop being a baby. You're not young man. Kellen Riz, Ya. What? gue tau lo sayang banget sama mantan pacar lo,
Gue tahu banget rasanya sayang sama perempuan yang memang lo harapin untuk bersama di kemudian hari nanti. Gue tahu banget rasanya bermimpi ya untuk membangun sebuah keluarga yang memang cemara. Lo bisa ketawa ria dengan pasangan lo, anak-anak lo. Gue tahu rasanya ditinggalkan. Gue tahu rasanya kecewa. Gue tahu rasanya hati itu lo udah busuk dan lo gak ngerasain apa-apa lagi. I know how you feel, man. Gue juga gitu. Lo harus tahu apa yang gue lakuin ini adalah hal yang seharusnya lo lakuin di waktu pada saat itu. Ya meskipun gue ngasih pelajaran. Di sana ada siapa? Kalau sepi main sama gua. Atas bawah cantik. Ya. Hal yang kita lakukan di sini adalah hal yang harusnya lo lakukan waktu pada saat itu, Calendris. Ya, lo harus ngelihat POV gua itu adalah cara gua mensejahterakan mimpi gua. Ya. I know how you feel, man. Dan gua di kala seperti ini juga gua masih berbelasungkawa sama anak yang masih mungkin gak lebih dari beberapa bulan itu. Ya, gue cuman ngerasa bersalah sama anak yang gak berdosa, gak tahu apa-apa, karena memang lo as a father naif, ego, gue mau tanya sama diri lo capek kan tiap hari dihantui penyesalan, ya Iya, atau tidak? Ya, pasti capek. lo capek. That's why gue ngelakuin hal yang sama apa yang kalian lakuin ke mantan gue. Maybe poin pertama emang berawal dari dirimu, Nahmir. I'm sorry, Calendris. Lo mau gue bantuin gak? Bantuin apa? Hancur rasanya kalau misalkan lo harus memilih dua pilihan. Ya. Apalagi ini bersangkut paut dengan pasangan lo sendiri. Gue mau nanya, mantan kasihmu masih hidup kan? I don't know. You don't know? Iya, terakhir dia kembali ke desa kakeknya. So, ya mungkin benar yang kamu bilang sebelumnya. Saya menjalani kehidupan dengan dia lonely guy. Nangis gue, Cok. Lonely guy. Dibarengin dengan perasaan-perasaan yang Nangis gue, Cok. mungkin bisa dibilang dendam lah terhadap kalian. Mungkin itu salah satunya juga alasan saya bertahan hidup sampai saat ini. Nangis gue, Cok. Calendris, Cok. Dendam yang belum saya lakuin. Kita jahat, Cok. Nanti dulu. Ya, gue akan bantu lo, Calendris. Lo harus tenang sih, bro. Menurut gue, dari kalkulator gue, Calendris, lo tuh udah berat banget gak bisa jalanin hidup, bro. Lo gak bisa hidup terus kayak gini. Lo harus tenang, bro. Oke? Ya, anggaplah itu percakapan antusias gue untuk berbelasungkawa sama anak lo, oke? Penyesalan tuh pasti ada. Sama get you on a rest. Gue bakal istirahatin lu, oke?
I'm sorry man. Lang bagi-bagi 10.000 koin. I'm really sorry Kellen Riz, you have to go man. Semoga lu sehat ya. Berdiri lo. Yo man, Nahmir, the reason I put your hood president, cause plus you have a big balls, man. Where's your confidence at though? Bagi 10.000 koin. Pesan. Mir. Boleh gue ngomong sesuatu, Mir? Go ahead. Aja. Trevi, go ahead. Kellen. Thank you. Udah mau jadi teman gua. Ah, fuck man. Kalau emang harus akhirnya lo kayak gini depan mata gua, semoga kita bisa ketemu lah di kehidupan berikutnya ya. Yeah, Brother is brother, bro. you gotta go man. Shit. Ya, laki itu laki lah, Kellen Riz. Dia siapa sih yang nggak bermimpi untuk memiliki keluarga cemara? Siapa sih yang nggak dendam? I know, man. Yeah, I know how you feel, bro. And that's what I'm doing here, bro. Gue gak mau orang tercinta gue, Four Bloods, orang tercinta gue, salah satu Kimberly, bernasib sama apa yang memang gue lakuin ke cewek lo ya. So this is Bro, my, let's do it, bro. this is Jangan my, lama-lama. Don't be a my weak thing, person, bro. Nahmir. This is my thing, bro. Okay, ini usaha. Fuck on me, don't be a weak person. Make sure he's dead. Check his fight, man. Kellen Riz, this is what I did to protect my family, man. Real. Put it down first, put it down. Let me check his body. No, confirm Cek. CK. Ya, biarkan dia memusuk di sana. Yeah, no. Good evening. Jeffy, you weak.